Shalom, saya Helena Carmelia Yelisanago, NIM 219624442 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai media sosial dan bagaimana kita sebagai penggunanya harus bersikap bijak dalam memanfaatkan berbagai platform yang telah disediakan. Kita masuk pada pembahasan pertama mengenai media sosial secara umum. Saya yakin sebagian dari kita tentunya paham bahwa di era globalisasi saat ini, keberadaan sosial media telah memiliki peranan yang cukup penting bagi kebutuhan bersosialisasi dan berkomunikasi. Hanya dengan satu genggaman tangan, setiap individu dapat langsung mengakses foto, video, ilmu pengetahuan, dan juga dapat berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Keberadaan media sosial tentunya memiliki dampak yang cukup besar, apalagi di daerah pandemi saat ini. Berbagai platform seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya sering digunakan karena dianggap dapat menghapus jarak antar manusia sehingga dapat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Selain itu juga saat ini penggunaan media sosial sudah dialihfungsikan ke berbagai hal. Misalnya untuk mempromosikan produk, memperoleh informasi baik bagi pendidikan formal maupun non-formal. Tidak sedikit dari pengguna medsos melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti mengejek orang lain, kemudian melecehkan, berbagi konten seksual, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini banyak sekali akun palsu yang baik secara sadar maupun tidak sadar sering sekali menyebarkan berita bohong atau hoaks kepada orang lain akibat kurangnya budaya literasi. Fakta-fakta ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus atau kejadian penyalahgunaan media sosial yang mungkin saat ini sudah dianggap lazim oleh masyarakat sekitar. Lantas mengapa sih kita sebagai pengguna media sosial harus bersikap bijak ketika menggunakan dan mengakses berbagai platform medsos, sementara masih banyak pihak di luar sana yang justru menggunakannya sesuka hati mereka? Tentu saja bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki pemikiran bahwa media sosial ini digunakan secara bersama oleh banyak orang. Bahkan sebagian besar penduduk dari berbagai belahan dunia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, turut menggunakan media sosial. Apabila digunakan dengan baik, maka media sosial akan memberikan fungsi dampak yang baik. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berselancar di media sosial, kita perlu mengedepankan etika. Tentunya sebagai pribadi yang bermoral, kita tentu tak ingin menjadikan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat bagi diri kita menjadi sebuah bumerang yang nantinya bisa menjerumuskan dan merugikan kita secara pribadi, juga orang-orang di sekitar kita. Melalui beberapa cara berikut ini, kita bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, yang tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi kita pribadi. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama adalah filter atau saring informasi yang akan dibagikan. Konten atau informasi yang akan dibagikan dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Jadi alangkah baiknya jangan membagikan konten atau informasi yang sifatnya itu mengandung pornografi, sara, dan hoaks, karena dari tindakan-tindakan tersebut maka akan memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, selain itu, dengan melakukan tindakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara dan denda sesuai dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 1 dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah jaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respect kepada orang atau teman-teman kita yang terkoneksi di akun media sosial kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar
dan hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Yang ketiga adalah tidak boleh melakukan hate speech atau ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Faktanya kasus-kasus seperti ini telah terjadi terhadap beberapa orang lain. Tak hanya public figure, kasus serupa juga menjerat masyarakat biasa. Padahal sebenarnya di Indonesia sendiri telah ada peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Yang keempat, jangan bagikan informasi atau data pribadi Anda secara mudah di media sosial. Kasus cybercrime marak dan rawan terjadi di media sosial. Salah satu bentuk kasus seperti ini yaitu pencurian data, baik berupa user ID, password, dan lain sebagainya. Sehingga disarankan untuk kita melakukan pemeriksaan perizinan akses pada aplikasi terlebih dahulu dengan membaca syarat dan ketentuan aplikasi. Berikutnya adalah jadikan media sosial sebagai sarana dalam mengekspresikan karya. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, selalu memberikan informasi yang sifatnya membangun dan memotivasi orang lain untuk berkembang. Salah satu caranya yaitu dengan membagikan karya ke dalam media sosial. Bentuk contoh karya ini dapat berupa foto estetik, video edukasi, dan lain sebagainya. Nah, demikian pembahasan mengenai media sosial dan cara bijak dalam bermedia sosial. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat tersendiri, baik bagi saya pribadi dan juga tentunya bagi teman-teman yang sudah setia menyaksikan video ini hingga akhir. Yuk kita jadi pengguna media sosial yang bijak, dengan terus menjadikan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang bisa mengedukasi diri kita, dengan terus berkarya agar dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang yang terhubung dengan kita. Sekian, sampai jumpa, shalom.